Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong Kak Pasti Clau. sungguh luar biasa dong. Ayo sebelum kita memulai ibadah hari ini ya Kak ya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Kak. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah berkumpul kembali Tuhan untuk ibadah kenaikan Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu buah pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Yeay. Puji Tuhan ya Kak. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, benar. terus udah bangkit dan hari ini dia naik ke surga. Roh Kudus turun di tempat ini, kita mau muji Tuhan lebih semangat lagi. Kita mau menari buat Tuhan ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk Mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kami tetap cinta Engkau Tuhan. Tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau panggil namanya, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil namanya, ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai setiap kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Dia. Belajar sembah Tuhan adik-adik. Tidak ada yang berdiam diri. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, atas kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan,
Dan pada hari ketiga Engkau telah bangkit dan hidup Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan Engkau telah naik ke surga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah di atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi setiap kakak-kakak yang bertugas Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh kami terima dengan baik Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja Tuhan, melainkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Loh Kak Ella kok gak semangat begitu? Kok sedih Kak? Kenapa Kak? Iya Kak Mary, aku tuh lagi sedih karena temanku si An gak mau maafin aku Kak. Padahal aku tuh sudah minta maaf sama dia. Emangnya Kak Ella salah apa sih? Kok temennya gak mau mengampuni begitu? Gini Kak, tadi aku tuh lagi main sama dia di halaman rumahnya. Terus gak sengaja aku nginjak bajunya Kak. Pas dia berdiri tiba-tiba langsung bajunya sobek gitu. Padahal aku kan gak sengaja, bahkan gak sadar kalau aku itu sedang nginjak bajunya Kak. Karena lagi asik main gitu. Wah, cocok sekali sama firman Tuhan hari ini Kak, yang judulnya menjadi saksi Kristus. Kalau adik-adik sudah minta maaf, tapi temannya tidak mau memaafkan, maka kalian tetap harus berbuat baik. Itu namanya menjadi saksi Kristus bagi teman-teman kalian. Lewat sikap kalian yang baik, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Iya, betul adik-adik. Yes. Saat ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Stefanus. Kalau mau tahu Stefanus itu siapa? Mari kita simak video berikut ini. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." kata imam besar. Benarkah demikian? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu.
siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Puji Tuhan Kak, videonya luar biasa ya. Stefanus benar-benar orang yang berani Kak. Tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran Kak. Dia orangnya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Setiap perbuatannya Kak, setiap hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada Kak. Luar biasa ya. Bahkan Kak ya, kebaikannya terus tersebar dan dikenal oleh semua jemaat pada saat itu Kak. Betul sekali bahwa Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat. Bahkan ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab. Sehingga dia selalu menang ketika berdebat melawan ahli Taurat. Dan Tuhanlah yang memberikan hikmat karena pertolongan Roh Kudus memberi kepandaian kepada Stefanus. Wah, luar biasa Kak. Stefanus ini juga Kak, orangnya yang selalu setia melakukan firman Kak. Sebelum mengembuskan napasnya terakhir Kak, Stefanus sempat berdoa untuk musuh-musuhnya Kak. Dia memaafkan mereka dan memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Adik-adik, meskipun sudah disakiti, tapi Stefanus tidak pernah membalas untuk menyerang mereka. Melainkan Stefanus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang itu. Dari kehidupan Stefanus, kita diajarkan untuk mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun begitu sulit, tetapi kalian harus minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa melepaskan pengampunan itu. Untuk itu, mulai hari ini kakak dan adik-adik kita mau belajar seperti Stefanus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita tinggal. Biarlah lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Betul sekali adik-adik. Menjadi saksi Kristus berarti adik-adik menceritakan tentang pertolongan Tuhan atas hidup kalian. Bisa melalui YouTube seperti sekarang ini atau media sosial yang kalian punya. Karena tujuannya adalah agar banyak orang mengenal pribadi Tuhan melalui kehidupan kita. Dan jangan lupa ya adik-adik, tidak perlu takut untuk bersaksi dimanapun kita berada. Kita boleh menceritakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
kita bisa menolong teman-teman kita, bisa mengampuni mereka, bisa mendoakan mereka. Biarlah semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan pernah membandingkan kesaksian hidup kita dengan orang lain. Sebab setiap hidup kita memiliki kesaksian yang berbeda. Dan setiap kesaksian yang kita ceritakan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami melihat Stefanus Tuhan mendoakan musuh-musuhnya, mengampuni musuh-musuhnya. Untuk itu Tuhan, mulai hari ini Engkau menolong kami Tuhan. Kami juga rindu Tuhan boleh mengampuni, mengasihi musuh-musuh kami dan berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau, anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom teman-teman, saatnya kita lihat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44. Ikuti gerakan saya ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi ya teman-teman, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang teman-teman sendiri ya, saya bantu pakai gerakan. Hore, teman-teman hebat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kita belajar mengampuni dan mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tadi kita belajar dari sosok Stefanus. Stefanus ini adik-adik merupakan salah seorang pelayan Tuhan yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang-orang miskin dan para janda. Stefanus ini adalah orang yang penuh dengan iman, kuasa Roh Kudus dan hikmat. Namun adik-adik, ada orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus. Para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak suka dengan Stefanus karena mereka takut Stefanus akan memberikan pengaruh kepada orang banyak. Sehingga akhirnya adik-adik, mereka berusaha untuk memfitnah Stefanus. Mereka memberikan tuduhan palsu kepada Stefanus dan akhirnya Stefanus dibawa untuk diadili di mahkamah agama. Namun Stefanus tidak takut, tidak gentar. Bahkan di depan mahkamah agama itu Stefanus tetap menegur keras pemimpin agama Yahudi karena mereka telah menjadi keras kepala, menjadi seperti nenek moyang mereka dan membunuh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena itu mereka menjadi marah. Mereka segera menyeret keluar Stefanus, ramai-ramai menyeret keluar kota dan mereka melempari Stefanus dengan batu. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana Stefanus menghadapi itu? Apakah dia marah? Benci? Tidak adik-adik. Kita tahu bahwa Stefanus tidak marah, tidak membalas terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Justru dia berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni orang-orang tersebut. Jangan menimpakan kesalahan itu kepada mereka. Luar biasa ya adik-adik Stefanus. Nah Tuhan itu kepingin kita semua seperti Stefanus. Kita belajar untuk mengampuni,
bahkan mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mau ya adik-adik? Mari kita belajar untuk bisa mempraktekkan firman ini. Amin adik-adik. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar untuk mengampuni, bahkan mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi saksi-Mu yang nyata buat sekeliling kami. Biarlah kami boleh semakin memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita mau terima berkat. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Yesus mau kasih pengumuman. Mulai 5 Juni kita mulai bertemu di ibadah onsite di gereja. Yesus undang semua teman-teman hadir ya. 5 Juni ibadah YouTube akan berubah jadi jam 9.45 dan setelahnya jam 10.15 akan ada Zoom dengan ID 797-000-7997 dan passcode 8. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan bisa diberikan melalui scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Yang terakhir, jangan lupa video kali ini like, share, dan di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.